Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihal Ababil Wiradiputra. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar 1 saya pada mata kuliah Deep Learning. Langsung saja. Yang pertama itu jelaskan ciri utama algoritma machine learning. Menurut Charlotte Francis tahun 2017, ciri utama algoritma machine learning itu adalah kemampuannya untuk membuat komputer memprogram dirinya sendiri. Data dan output dijalankan dalam sebuah komputer untuk menghasilkan tools atau program yang digunakan untuk memproses input menjadi output. Yang kedua, apa yang mempengaruhi kinerja model machine learning? Nah, kinerja model machine learning ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya pertama, pemilihan model training untuk melakukan pemetaan data dari data ke table, pemilihan nilai parameter, nilai awal parameter, dan juga jumlah atau kualitas data training. Jadi ini bisa dua, bisa jumlah data trainingnya atau kualitas data training. Yang ketiga, ada definisi dari supervised learning dan unsupervised learning. Supervised learning ini merupakan jenis algoritma machine learning yang digunakan pada dataset yang sudah memiliki label tertentu, mencakup input dan output yang diinginkan. Nah, sedangkan unsupervised learning mengacu pada kesimpulan yang mendasari sekumpulan data tak berlabel atau tanpa referensi apapun dalam kehasil atau prediksi yang berlabel. Meskipun tanpa label pun, kita masih memiliki data-data aktual yang dapat dilakukan untuk mengobservasi data tersebut berdasarkan kriteria yang sejenis untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Yang keempat, jelaskan secara singkat mengenai reinforcement learning. Reinforcement learning berfokus pada proses pembelajaran yang diatur, di mana algoritma machine learning ini dilengkapi dengan serangkaian tindakan, parameter, dan nilai akhir. Yang kelima, apa definisi dari deep learning? Deep learning adalah salah satu jenis atau bagian dari machine learning yang bertugas untuk melatih komputer agar bisa melakukan pekerjaan seperti manusia. Contohnya seperti mendeteksi ucapan, mengidentifikasi gambar, dan membuat prediksi. Yang keenam, apa perbedaan dari machine learning dan deep learning? Salah satu perbedaan umum dan yang paling terlihat adalah performanya ketika jumlah data terus meningkat. Algoritma deep learning ini tidak mampu mengolah data dalam jumlah kecil. Sebaliknya, algoritma machine learning mampu mengolah data yang jumlahnya itu lebih kecil. Jadi inti yang paling bisa kita lihat adalah scaling datanya. Jika deep learning itu tidak mampu mengolah data yang lebih kecil, namun algoritma machine learning mampu mengolah data yang lebih kecil. Jadi lebih bermain ke cakupan atau scale jumlah datanya, seperti itu. Yang ketujuh, jelaskan tentang konsep single perceptron. Single layer perceptron adalah sebuah jaringan saraf tiruan yang terdiri dari satu layer pemrosesan saja, dan bisa dibilang merupakan salah satu teknik jaringan saraf tiruan yang paling dasar. Jaringan ini hanya memiliki lapisan input dan lapisan output.
Yang ke-8, sebutkan proses perceptron training rule. Nah, tahapan-tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menginisialisasi nilai synapse weight itu bisa random ataupun dengan aturan tertentu. Untuk heuristik aturan inisialisasi, ada baiknya membaca buku referensi. Seperti itu. Yang kedua, lewatkan input pada neuron. Ketika kita akan mendapatkan nilai dari output, dan ini bisa disebut feed forward. Yang ketiga, apabila nilai output sesuai dengan desired output, tidak perlu mengubah apapun. Apabila nilai ini harusnya tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan desired output, itu kita harus hitung nilai error loss-nya. Kemudian kita lakukan perubahan terhadap learning parameter synapses weight-nya. Ulangi langkah-langkah yang tadi sampai tidak ada perubahan pada nilai error. Nilai error ini kurang dari sama dengan 1 atau threshold, biasanya mendekati 0, atau sudah mengulangi proses latihan sebanyak sekali atau threshold kali. Yang ke-9 itu apa yang dimaksud dengan likelihood function di Bayesian probability. Likelihood function itu mendeskripsikan peluang data untuk asumsi atau pengetahuan tentang parameter yang berubah-ubah atau dapat diatur. Dengan likelihood function tersebut, kita dapat mengoreksi pendapat akhir kita yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan posterior. Secara umum, probabilitas Bayesian mengubah prior menjadi posterior, akibatnya adanya kepercayaan baru atau bisa disebut dengan likelihood. Itu. Yang ke-10, jelaskan mengenai univariate dan multivariate Gaussian. Yang pada intinya univariate Gaussian itu disebut univariate karena distribusinya bergantung pada satu variabel saja, misalkan X atau Y bisa. Yang pada intinya hanya bergantung pada satu variabel. Kalau multivariate Gaussian itu distribusi Gaussian yang bergantung pada lebih dari satu random variabel. Nah, ini perlu digarisbawahi. Intinya data atau variabel ini bisa random, tapi unvariate ini hanya satu variabel, multivariate ini bisa lebih dari satu, tapi untuk variabelnya itu bisa random, mau X, mau Y, mau A, mau B, mau C, itu bisa. Nah, yang 11 itu jelaskan perangkat keras yang digunakan untuk pengolahan data menggunakan deep learning. Nah, biasanya perangkat keras yang digunakan itu adalah GPU dan TPU. Yang mana algoritma model pembelajaran deep learning dapat memanfaatkan daya komputasi yang tinggi dari kedua perangkat tersebut, sehingga memungkinkan memproses pembelajaran deep learning lebih cepat dengan jumlah pemutaran model yang lebih besar. Intinya dapat mempercepat pembelajaran dalam skala data yang lebih besar atau skala parameter yang lebih besar. Yang ke-12, menurut saya tools atau software apa yang mudah digunakan untuk deep learning. Oke. Menurut saya tools yang mudah digunakan untuk deep learning adalah TensorFlow dan Keras. Selain dokumentasinya yang sangat lengkap, cara mengimplementasinya pun juga sangat mudah. Yang 13, sebutkan contoh dataset yang dapat diolah dengan machine learning, dengan deep learning. Dataset yang mudah diolah dengan deep learning adalah Iris dataset, YouTube dataset, dan Twitter sentiment analysis. Hal ini dikarenakan dataset tersebut sudah tersebar di mana-mana
mudah untuk didapatkan, dan juga yang terpenting mudah diolah oleh deep learning karena datanya itu banyak. Ingat tadi di pertanyaan sebelumnya ada pembahasan tentang perbedaan tentang deep learning dan machine learning, yaitu perbedaannya terdapat pada datanya. Karena deep learning tidak bisa memproses data yang cakupannya kecil. Maka dari itu contohnya itu adalah seperti Iris dataset, YouTube dataset, dan Twitter. Karena ketiga hal ini itu datasetnya banyak sekali, bertebaran di mana-mana, dan tinggal memilih gitu, mau yang seperti apa, berapa sampai berapa. Yang 14, apa yang dimaksud dengan activation function? Salah satu bagian dari activation function itu merupakan salah satu bagian dari model deep learning yang dapat memprediksi fungsi pemetaan data terhadap variabel target yang bersifat non-linear. Itu. Yang ke-15, apa yang dimaksud dengan fungsi objektif? Fungsi objektif sendiri adalah sebuah persamaan matematika yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif kinerja sebuah model machine learning dalam mengaproksimasi sebuah fungsi yang memetakan atribut data input terhadap atribut label. Yang ke-16, sebutkan formula yang digunakan untuk validasi model deep learning. Ada dua teknik yang familiar digunakan untuk memvalidasi model deep learning. Yang pertama itu adalah split validation. Tugasnya itu melakukan validasi sederhana dengan membagi dataset secara acak menjadi dua data terpisah. Data dilatih dan diuji. Kalau cross validation itu melakukan validasi berulang di mana dataset dibagi menjadi banyak subset atau himpunan dan data dilatih dan divalidasi. Yang 17 itu apa tujuan dari pembelajaran training atau pemrosesan data. Salah satu tujuan data training itu adalah kita mampu merumuskan tujuan serta bentuk dari pengolahan data tersebut dengan tujuannya untuk memenuhi segala unsur. Yang ke-18, apa yang dimaksud dengan steepest gradient descent? Steepest gradient descent merupakan prosedur yang paling mendasar, paling bawah, artinya itu paling dasar sekali, yang diperkenalkan oleh Saussure pada tahun 1847. Metode ini merupakan metode gradien sederhana yang menggunakan vektor gradien untuk menentukan arah pencarian pada setiap iterasi. Kemudian dari arah tersebut akan ditentukan besar ukuran langkahnya. Yang ke-19 adalah jelaskan mengenai lokal minima. Lokal minima itu yang pada intinya nilai minimum pada suatu daerah lokal. Atau bisa disebut dengan local point of view. Dan yang terakhir, itu apa yang dimaksud dengan gradien. Gradien merupakan sebuah nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis yang membandingkan antara nilai antara komponen Y atau ordinat dengan komponen X atau absis. Gradien di sini merupakan nilai kemiringan suatu fungsi, yaitu tingkat perubahan parameternya terhadap jumlah parameter lain. Secara sistematis, gradien juga dapat digambarkan sebagai turunan parsial dari serangkaian parameter terhadap inputnya. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kalau ada salah kata atau mungkin ada data yang sekiranya kurang tepat, saya minta maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.